Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pustaka Literasi. Dan pada kali ini kita akan membahas seputar Microsoft PowerPoint. Jadi langkah yang pertama, tentu kita harus membuka Microsoft PowerPoint kita. Kita akan membahas menu-menu yang ada di dalam Microsoft PowerPoint. Sebagaimana yang teman-teman lihat semuanya, di sini sudah terbuka Microsoft PowerPoint. Kemudian ada beberapa menu yang ada di atas, yaitu File, Home, Insert, Design, Transition, Animation, Slideshow, Review, and View. Nah, untuk yang pertama itu pada tombol File atau menu File itu ada beberapa menu. Salah satu adalah New. Ini New kalau kita klik maka akan membuka secara otomatis slide baru atau PPT PowerPoint terbaru. Kemudian kalau kita klik open, itu artinya kita ingin membuka beberapa file yang sudah tersimpan di dalam laptop kita. Seperti yang teman-teman lihat ini, ada beberapa file yang ada di dalam komputer ini. Nah, ini kalau salah satu ini kita klik maka nanti akan terbuka. Nah, ini ada beberapa file-file yang pernah saya buka di hari-hari sebelum ini. Atau misalkan kalau seandainya di sini tidak muncul dan kita ingin membuka file yang lain, maka kita cukup klik browse dan kita buka PPT di mana kita menyimpannya. Misalkan saya menyimpannya di file Unhasi, misalkan mana file Unhasi. File Unhasi. Kemudian di sini ada beberapa perkuliahan. Nah, kemudian ada aplikasi komputer. Nah, misalkan ada file metodologi, kemudian ada materi. Nah, ini ada beberapa file yang bisa kita buka. Ini kalau kita klik maka nanti akan membuka file PPT yang pernah kita simpan. Kemudian ada save, itu gunanya untuk menyimpan PowerPoint yang sudah kita buat tadi misalkan. Sedangkan untuk save as itu untuk menyimpan satu file dengan nama lain, itu save as, tanpa harus menyimpan file yang aslinya. Itu beberapa menu yang biasa kita buka di dalam menu file. Kemudian dalam tombol atau menu home itu ada new slide. New slide ini artinya kalau kita ingin menambahkan slide terbaru. Nah, misalkan kita ingin menambahkan slide yang kedua, maka kita klik dan di sini ada beberapa style atau bentuk atau jenis slide yang kita inginkan. Kalau misalkan seandainya kita mau menambahkan slide kosong, kita maka pilih dengan blank. Atau juga bisa dengan duplikat. Nah, ini duplicate selected slide. Ini berarti kalau kita klik bagian ini, kita menduplikasi atau membuat PowerPoint slide yang kedua ini menjadi dua. Misalkan saya klik duplicate. Nah, ini secara otomatis akan menambahkan sama persis dengan slide-slide yang kita pilih. Saya hapus saja. Nah, ada beberapa pilihan-pilihan yang lain juga. Misalkan dalam pojok atas itu ada find, replace, dan select. Kalau kita pilih find, maka kita ingin mencari kalimat atau kata yang kita ingin tahu mana sih kata ini terletak di mana. Misalkan di sini ada aku adalah anak pintar misalkan ya. Nah, kemudian kita ingin mencari kata tersebut itu mana, seakan-akan ini katanya panjang, kalimatnya itu panjang. Kemudian kita ingin mencari kata tertentu, pintar, maka kita find text. Nah, secara otomatis kata pintarnya itu pun menjadi terblok. Sedangkan untuk replace ini untuk mengganti kata yang satu dengan kata yang lain. Misalkan aku adalah anak pintar, kita ingin merubah kata anak menjadi, misalkan nih ada beberapa
kata anak ya, kita anak itu banyak, dan biar kita tidak satu-satu merubah kata anak menjadi siswa, kita maka pilih replace. Nah, di kata replace ini find what kita isikan anak, kemudian replace with. Nah, ini diganti kata yang lain, kita ingin mengganti anak menjadi siswa. Kalau sudah seperti ini, maka kita klik replace all. Nah, ini ada penjelasan bahwa Microsoft PowerPoint menemukan 2 replace. Kalau kita lihat hasilnya, maka dari kata anak menjadi siswa. Ini anak tadi, kemudian di file bawahnya juga anak, sekarang menjadi siswa. Itu kegunaan untuk tombol replace. Sedangkan untuk select itu kita ingin memilih kata. Misalkan kita pilih select all, maka dalam satu kotak ini akan terblok. Atau tanpa harus melewati select all, kita juga misalkan ingin dimulai dari awal, kita cukup klik CTRL plus shift, kemudian kita arahkan tombol panah ke kanan, maka secara otomatis semuanya akan terblok. Itu beberapa menu yang ada di dalam home. Kemudian untuk yang di paragraf ini file, ini bentuk tulisan yang kita inginkan. Kemudian angkanya, ukurannya ingin menjadi berapa. Semakin banyak angkanya maka tulisannya semakin besar. Kemudian ini ada B, artinya bold. Kita ingin merubah tulisannya menjadi hitam, pekat, dan gede. Kemudian untuk tanda miring ini tulisannya menjadi miring. Sedangkan untuk huruf U ditandai bawah maka akan keluar garis bawah. Nah, seperti itu. Ini untuk membesarkan atau mengecilkan tulisan. Ada tanda A besar, kemudian sampingnya ada A kecil. Itu untuk merubah atau memperbesar tulisan-tulisan. Sedangkan untuk ada warna A, tulisan A yang berwarna merah itu untuk merubah warna tulisan. Misalkan dari hitam kita ingin merubah warna merah, maka akan berubah menjadi warna merah. Kemudian kalau kita blok dan masuk ke menu paragraf, kita pindah ke sisi kiri, maka formatnya pun akan berubah menjadi ke sebelah kiri. Kalau yang tengah itu kita klik pada menu yang kedua. Kalau dari kanan ke kiri, maka kita cukup klik bagian yang ketiga. Nah, kalau kita ingin membuat tulisan itu rata, paragrafnya itu rata kanan kiri, kita cukup klik justify. Nanti tulisan-tulisan apa itu akan sesuai dengan yang ada di dalam kotak. Nah, ini tidak ada panjang lebarnya, tidak ada, tetapi nanti tulisannya menjadi pas dan sesuai. Sedangkan untuk bagian seperti tanda panah dan ada huruf P ini untuk merubah. Kalau yang sebelah kiri ini untuk menulis dari bahasa Indonesia. Kalau yang kita klik kanan maka itu digunakan untuk merubah dari tulisan bahasa Arab. Misalkan Allahu. Nah, ini kita sudah berada di sebelah kanan. Kalau kita klik sebelah kiri maka akan pindah ke sebelah kiri. Kalau kita klik kanan maka akan pindah sebelah kanan. Nah, ini untuk paragraf. Kemudian ada spasi, ini ada 1, ada 1,2, 2,0, 2,5 dan seterusnya. Kemudian misalkan kita ingin tulisannya itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Misalkan anak pintar ya. Terus kita buat ke tengah. Nah, itu tag direction. Nah, kalau kita rotate 90 derajat, maka nanti tulisannya akan berubah dari atas ke bawah. Kalau kita klik pada rotate all tag 270 derajat, maka akan tertulis anak pintar dari bawah ke atas dan lain sebagainya. Ini kalau kita pilih stacked berarti ada spasi-spasinya. Ini untuk beberapa menu yang ada di dalam home. Kemudian kalau kita ingin merubah warna yang ada di latar belakang ini, kita cukup shape fill.
Kalau kita pilih kuning, maka nanti warna latar belakangnya akan menjadi kuning. Kalau shape outline itu untuk merubah warna samping. Ini outline-nya itu. Ini kan tidak ada warnanya. Kalau kita klik, kemudian kita rubah menjadi warna merah, maka terlihat di bagian sisi-sisi samping itu menjadi warna merah. Ini beberapa menu. Kemudian kalau kita ingin merubah kotak ini menjadi lebih elegan lagi, kita pilih Shape Effect. Nah, ini kalau kita pilih salah satu di sini itu nanti akan berubah bentuknya. Nah, di sini seakan-akan ada bayangannya. Misalkan kita hapus ini saja, nggak apa-apa. Kita klik. Nah, anak pintar. Itu untuk menu yang home. Kemudian selanjutnya ada menu insert. Nah, menu insert ini gunanya untuk apa? Kalau kita ingin memasukkan sesuatu, baik itu foto ataupun tulisan yang lain ataupun rumus matematika, itu lewat insert. Kalau kita ingin memasukkan tabel, kita butuh tabel, maka kita pilih bagian tabel. Nah, di sini kita cukup tinggal mengambil berapa tabel sebutuhnya kita ya, sebutuhnya kita. Nah, ini kalau sudah langsung secara otomatis. Kemudian untuk merubah tabel warnanya itu kita pilih yang bagian tabel style. Apakah dengan warna hitam, biru, oranye, abu-abu, kemudian kuning agak oranye seperti jeruk, kemudian biru lagi, dan hijau, dan seterusnya. Nah, untuk shading ini untuk pilihan kita merubah warna latar belakangnya. Kalau kita blok semuanya, shadingnya itu warna kuning, maka nanti akan berubah menjadi warna kuning. Kemudian untuk bordernya, kalau kita pilih all border, maka nanti akan muncul garis-garisnya sesuai dengan karakteristik. Kalau bagian top berarti nanti hanya di atas. Kalau bagian bawah bottom order dan lain sebagainya. Ini untuk memunculkan garis-garis yang ada di dalam tabel ini. Itu termasuknya masuk ke desain ya. Kalau kita sudah lebih banyak lagi itu masuknya ke menu desain. Kita kembali ke insert. Nah, ini untuk memasukkan tabel. Kemudian untuk memasukkan foto, maka kita cukup klik pada bagian picture. Picture, misalkan saya pilih foto apa adanya ini ya, misalkan. Kemudian kita klik insert atau klik 2 kali, nanti akan masuk. Nah, ini akan masuk gambar yang tadi kita pilih. Kemudian kalau mau lanjutannya itu ada beberapa menu di sini ya. Correction itu warnanya apakah semakin jelas ataukah semakin pekat dan lain sebagainya. Nah, misalkan kita pilih ini. Kemudian untuk color itu ada pilihan apakah mau warna-warna yang lain ataukah warna yang seperti biasanya. Kemudian misalkan saya pilih yang lain ini. Nah, kemudian untuk frame-nya picture style itu kita mau menggunakan yang mana. Kalau pilihannya seperti ini, maka nanti di samping-sampingnya itu ada blur-blurnya sedikit. Kalau kita pilih picture border, maka ini kita akan membuat bordernya itu menjadi warna yang lain. Misalkan picture-nya itu bordernya itu berwarna merah, maka sisi-sisi yang ada di dalam foto itu berubah menjadi warna merah. Kemudian kalau untuk merubah bentuknya, kita cukup klik pada bagian picture effect. Nah, ini ada beberapa menu pilihan yang ingin kita rubah. Misalkan saya yang ingin lebih transparan sedikit lah istilahnya. Nah, sedangkan untuk print forward atau send backward itu kalau kita ingin meletakkan atau merubah letak posisi gambar ini menjadi di belakang tabel, maka kita cukup pilih send backward dan kita pilih send to back. Nah, secara otomatis gambar yang tadi kita pilih akan berada di belakang. Karena hakikatnya menu yang ada di dalam PowerPoint itu kan saling tumpuk menumpuk. Di atasnya
gambar itu ada tulisan anak pintar, kemudian di atasnya tulisan anak pintar itu ada tabel. Itu beberapa menu yang ada di dalam insert terkait foto. Kita hapus saja dulu, lebih gampang. Kemudian kalau kita ingin memasukkan shape, bentuk-bentuk ataupun butuh kotak ataupun bundar, kita masuk ke shape bentuk. Nah, ini kotak. Nanti akan muncul kotak. Nah, misalkan merah. Ini untuk memunculkan shape ataupun bentuk-bentuk yang kita inginkan, apakah kotak persegi panjang ataukah malah justru bundar dan lain sebagainya. Kemudian menu insert yang lain nanti kalau kita ingin memasukkan proses, misalkan ada variasinya, maka kita klik pada bagian Smart Art. Nah, Smart Art entah itu mau yang bundar ataupun proses yang bundar dan lain sebagainya, kita tinggal pilih. Kemudian ada change color, itu warnanya kita rubah. Kemudian untuk smart style-nya, apakah mau bentuk yang kinclong-kinclong ataupun yang lain sebagainya, ada di pilihan smart style. Misalkan kita pilih yang bening. Nah, ini yang bening-bening aja itu ya. Nah, ini untuk memasukkan smart art yang sudah secara otomatis. Nah, kemudian dari menu insert yang lain juga ada beberapa, kalau kita ingin memasukkan diagram misalkan, maka kita klik chart. Chart di sini. Nah, ini ada beberapa pilihan diagram yang sangat variatif. Kemudian kita pilih yang ingin kita pakai. Misalkan saya pilih ini. Yes, maka nanti akan masuk pada diagram. Nah, ini diagram batang, nanti tinggal diedit. Nah, ini ada beberapa tulisan kategori dan lain sebagainya. Itu kita pilih select data atau edit data. Nah, ini untuk memasukkan beberapa insert. Atau misalkan ini hapus dulu ya semuanya. Kita ingin menambah text box, teks yang berada di dalam kotak. Nah, otomatis kita langsung kamu adalah mahasiswa. Jadi nanti kotak yang kita pilih tadi itu akan menyesuaikan panjang dan banyaknya tulisan yang kita ketik. Ini pada menu insert. Kemudian untuk word art, kita mau milih bentuk tulisan yang lain juga ada. Misalkan saya pilih yang bagian hitam ini. Nah, kamu adalah mahasiswa misalkan. Nah, ini beberapa menu yang ada di dalam menu insert, pilihan-pilihan. Atau misalkan kita sedang menuliskan makalah yang berhubungan dengan matematika dan kita ingin memberikan atau memasukkan rumus, maka kita cukup klik equation. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Nanti kalau misalkan insert a new question, itu pilihannya itu banyak. Mana tadi? Nah, oh ya. Kita hapus dulu saja. Misalkan klik di sini, maka nanti akan muncul. Atau misalkan kita mau merubah bentuk-bentuknya. Nah, ini bentuk-bentuknya ada banyak. Strukturnya itu ada banyak. Mana yang kita butuhkan, kita tinggal pilih. Ini kalau berhubungan dengan pembagian ataupun pangkat, tulisan atas atau tulisan bawah. Misalkan kita klik pada bagian insert, kemudian equation. Nah, kalau ini menunya itu untuk tulisan besar, tulisan kecil. Misalkan A pangkat 2. Nah, itu jadi A pangkat 2. Kemudian misalkan kita ingin menambahkan equation yang lain berhubungan dengan akar misalkan. Kita tinggal pilih yang ini. Nah, akar dari 9 misalkan. Nah, maka akan muncul beberapa rumus-rumus matematika yang kita ingin gunakan. Itu terkait tombol menu file, home, kemudian insert. Langkah selanjutnya
yang ada dalam menu ini adalah kalau kita ingin memasukkan video, maka kita cukup klik pada video. Kalau kita mau menambahkan video dari laptop, maka kita pilih video on my PC. Kemudian selain itu, kalau kita ingin, nah misalkan saya pilih video apa ya, pembelajaran ya, atau Zoom mungkin, atau yang lain, misalkan ada pilihan mana file unhasi, kemudian mata perkuliahan, aplikasi komputer, kemudian materi. Nah, ini ada beberapa video nanti kita masukkan. Nah, otomatis nanti akan masuk videonya. Nah, ini sebenarnya banyak sekali video yang bisa kita masukkan. Nah, atau kalau seandainya misalnya kita hapus dulu ini, kalau kita ingin memasukkan audio suara, maka kita pilih bagian audionya juga. Kalau kita ingin memilih audio yang sudah kita simpan di laptop, maka pilih audio on my PC. Kalau kita langsung mau merekam secara langsung, kita pilih record audio. Nah, untuk screen recorder ini, recording, itu kalau kita ingin merekam tulisan atau merekam PPT ini menjadi sebuah video. Nah, demikian terkait beberapa menu file, home, dan terakhir insert, yang mana tadi ada tabel, kemudian image, illustration, kemudian ada dibahas teks, kemudian simbol, dan beberapa media-media yang lain. Mungkin dari beberapa teman-teman semuanya ada yang sudah mengetahui, karena memang PPT ini sangat mudah ya, apalagi ilmu PPT ini ilmu yang otodidak. Kalau tidak salah ya otodidak. Kita bisa menggunakan PPT, edit PPT itu kalau kita sering otak-atik secara mandiri. Maka dari itu di samping melihat video ini, kita pun juga harus butuh otak-atik secara mandiri. Dicari satu persatu fungsi-fungsinya. Oh, ternyata ini fungsinya untuk itu, dan itu ternyata fungsinya untuk ini. Demikian dari beberapa penjelasan terkait Microsoft PowerPoint, baik itu dari file, tombol file, kemudian home, insert yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada video yang akan datang kita akan melanjutkan pada desain, transition, dan animation. Semoga bermanfaat. Demikian dari saya dalam Pustaka Literasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.